Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Masih dengan hal menarik yang ada di spin-off manga Kage no Chichirokusa. Kali ini dua hal menariknya, yaitu perburuan yang dilakukan Chit bersama Delta pada makhluk centaur atau manusia setengah kuda. Dan juga dua wanita cantik yaitu Seri dan Rose Oriana yang akhirnya bertemu dan saling ngomongin satu pria yang mereka cintai. Dan tentunya pria yang mereka omongin itu orang yang sama, yaitu Chit Kageno. Kita bahas kebersamaan Seri dan Rose Oriana-nya dulu guys. Dan ini ceritanya pas mereka masih ada di Akademi Kerajaan Midgar. Kalau nggak salah ingat sejauh light novelnya saat ini, mereka berdua belum pernah bertemu secara langsung, apalagi ngobrol bersama. Ya walaupun mungkin mereka sudah saling tahu satu sama lain. Apalagi kan keduanya merupakan murid dengan prestasi yang sangat tinggi di bidangnya masing-masing. Dan mereka dari keangkatan yang sama, yaitu kakak kelasnya Chit. Ya seperti yang kita tahu kalau mereka berdua punya hubungan yang cukup dekat dengan Chit. Dan keduanya juga sama-sama menyukai Chit dan bahkan mereka sangat mencintainya. Walaupun tentunya Seri nggak tahu kalau Chit itu juga punya kedekatan dengan Rose Oriana dan begitu juga sebaliknya. Nah, dalam spin-off manganya pada suatu hari, Seri yang mungkin lagi bosan dengan pekerjaannya memutuskan untuk menikmati makan siangnya di luar. Namun saat sedang melewati hutan, bekal makan yang dia bawa malah dicuri oleh suatu burung yang cukup besar. Sedangkan Seri yang buru-buru mengejarnya malah terjatuh dan membuat kakinya sedikit terkilir. Untungnya saat itu ada Rose Senpai yang tak sengaja melihatnya dan akhirnya menolong Seri dan juga mengobati kakinya. Dari sinilah mereka berdua akhirnya bertemu secara langsung dan memulai obrolan yang cukup lama. Ya awalnya tentu mereka saling basa-basi untuk lebih mengenal satu sama lain. Walaupun ya tentunya mereka sudah saling tahu dan ternyata Seri memang sangat dikenal sebagai murid yang jenius. Kebetulan kan saat itu mereka lagi sama-sama bucin pada satu pria dan mungkin hanya ada Chit Kageno di kepala mereka. Jadi lama-lama Rose punya ide untuk saling menceritakan orang yang paling mereka sukai dan mereka sangat ingin menghabiskan waktu bersama orang itu. Cuma mereka nggak boleh menyebutkan nama orang itu dan hanya perlu menceritakannya saja. Tentu Seri yang juga lagi sangat bucin langsung setuju dan langsung menceritakannya. Seri menceritakan kalau belum lama ini ada seorang pria yang baru berteman denganku dan aku sangat ingin menghabiskan waktu bersamanya. Seperti misalnya makan dan minum teh bersamanya di sini. Karena dia orang yang sangat baik dan selalu mendukungku ketika aku sedang putus asa. Bahkan dia rela mengantri sangat panjang hanya untuk membelikan coklat untukku. Ya kurang lebih seperti itulah Chit kalau dilihat dari sudut pandangnya Seri. Tentu Rose yang mendengar itu sangat yakin kalau pria yang diceritakan Seri sudah pasti sangat mencintainya. Cuma Seri yang mendengarnya langsung tersipu malu dan mengatakan kalau kita cuma sekedar temenan saja. Setelah itu baru giliran Rose yang menceritakan pria yang juga disukainya dan tentunya Rose sangat ingin menghabiskan waktu bersamanya. Cuma dari sudut pandang Rose sosok Chit Kageno itu beda lagi atau berbeda dengan yang diceritakan oleh Seri. Kalau dari perspektifnya Rose, Chit itu pria yang sangat tangguh dan bahkan selalu rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Rose dan juga demi cintanya pada Rose Oriana. Setelahnya di sini mereka terus membicarakan pria yang mereka sukai dan bahkan mereka saling memberikan saran satu sama lain. Terutama Seri yang memberikan sarannya pada Rose Oriana. Karena kan besoknya Rose berniat mengajak pria itu untuk liburan ke kota sebelah dan itu menghabiskan waktu selama berhari-hari. Jadi Rose masih belum berani mengajaknya langsung dan belum tahu apakah dia mau atau tidak. Nah dari pembicaraan mereka inilah semakin lama hubungan mereka semakin dekat dan bahkan mereka memutuskan untuk menjalin hubungan persahabatan. Dan itu semua disebabkan oleh satu pria yang sama yaitu Chit Kageno. Lalu hal menarik kedua yaitu perburuan yang dilakukan Chit bersama Delta pada makhluk bernama centaur atau manusia setengah kuda. Ya tentu di novelnya selama ini belum pernah ada makhluk seperti itu dan entah ada atau tidak. Karena di spin-off kan apapun bisa terjadi dan nggak akan merubah cerita utama di light novelnya. Jadi di spin-off manganya pada suatu hari, di saat hari liburnya, entah bagaimana Chit tiba-tiba pengen berburu centaur dan bahkan sampai memasuki hutan yang sangat dalam. Ya mungkin dia pengen sekali memanfaatkan waktu liburannya untuk menyendiri di tengah hutan dan berlatih seperti biasa. Cuma sayangnya seperti biasa juga, Delta selalu bisa menemukannya dan mengajaknya untuk bermain atau berburu. Karena di hari itu Delta sudah mendengar dari Alpha kalau Chit itu sedang libur dan tidak ada di asramanya.
Nah, Delta yang mendengar itu langsung buru-buru mencarinya dan akhirnya menemukan Cid di sebuah hutan yang sangat dalam. Karena Delta kan punya penciuman yang sangat tajam dan itu mudah baginya untuk menemukan keberadaan Cid. Sekalipun dia sudah pergi ke dalam hutan yang sangat jauh. Soalnya Delta hanya tinggal mengikuti baunya saja lalu melacaknya sampai menemukannya. Tentu awalnya Cid repot juga ngurusin Delta yang pastinya langsung ngajak ini itu dan gak bakalan mau diem. Cuma karena kebetulan hari itu Cid pengen berburu centaur, jadi ya sekalian manfaatkan saja insting dan penciuman Delta yang sangat tajam. Walaupun awalnya Cid cukup kesulitan untuk menggambarkan makhluk yang bernama centaur itu. Karena ternyata Delta juga belum pernah melihat ataupun mendengar namanya. Nah, awalnya Cid itu sempat berpikir kalau ada kemungkinan makhluk centaur itu salah satu dari jenis ras beastman. Cuma ternyata Delta belum pernah melihat ataupun mendengar namanya. Hal itu membuat Cid jadi tidak yakin apakah makhluk itu beneran ada, walaupun ia gak ada salahnya untuk mencoba mencarinya. Ya, akhirnya saat itu mereka memulai perburuannya dan tentunya Cid sangat mengandalkan insting dan penciuman Delta yang sangat tajam. Nah, otomatis kan Delta belum pernah mencium bau centaur itu seperti apa. Jadi Cid menyuruhnya untuk melacak bau makhluk yang mirip seperti kuda dan ada campuran bau manusianya. Karena ternyata selama ini Delta itu nggak asal berburu saja guys. Ternyata saat Delta melakukan perburuannya di suatu wilayah, dia memang sudah lebih dulu mengenali wilayah itu seperti apa. Jadi ibaratnya Delta itu melakukan pemetaan lebih dulu di kepalanya dan mengingat semua medan bahaya yang akan dilewatinya. Jadi sekalipun mangsanya lebih dulu melarikan diri, Delta itu sudah paham harus mengejar dan lari ke arah mana supaya bisa menangkapnya dengan mudah. Jadi walaupun Delta cukup bodoh, tapi kalau soal berburu dan apalagi wilayahnya di tengah hutan, maka dialah yang paling menguasainya dengan sangat baik. Bahkan Delta punya aturan sendiri pada hasil buruannya. Ya intinya Cid atau yang menjadi bos Delta itu wajib mengambil bagian yang terbaik dari hasil buruannya. Jika hasil buruannya adalah sapi, ya Cid wajib mengambil bagian yang terbaik dan paling enak dari tubuh sapi itu. Entah itu jantung, paha, atau kepalanya. Bahkan jika Cid belum mengambilnya, maka Delta nggak akan mungkin mau memakannya lebih dulu. Kecuali jika Delta itu berburunya sendiri, maka dia boleh memakannya langsung atau memberikannya pada anggota yang lain. Saat itu di tengah perburuan mereka, Delta sempat beberapa kali mencium bau kuda, sapi, dan juga manusia. Walaupun sayangnya makhluk yang mereka temukan bukanlah centaur, melainkan hanya segerombolan bandit dengan hewan peliharaan mereka. Tentunya Cid tidak menyanyiakan kesempatan itu dan bahkan di hari itu dia sempat panen harta yang cukup banyak dari semua bandit yang mereka temui. Mereka juga membawa sapi milik sang bandit yang akan mereka gunakan untuk sekalian makan malam di tengah hutan. Jadi ya selama sehari semalaman itu mereka tidak berhasil menemukan centaur, tapi Cid jadi mendapatkan harta yang cukup banyak dari semua bandit yang mereka temukan. Nah, saat waktu malam tiba kan mereka masih di tengah hutan sambil menikmati sapi bakar yang sepertinya sangat enak. Tentunya mereka bisa melihat bintang di langit yang di hari itu juga kelihatan sangat jelas. Jadi di malam itu, Cid sekalian mengamati rasi bintang yang ada di dunia itu dan sekalian menjelaskannya pada Delta. Walaupun ya tentu Delta sama sekali nggak memahaminya. Nah, rasi bintang kan ada banyak dan salah satunya adalah rasi bintang Centaurus. Mungkin hal itulah salah satu tujuan Cid pergi ke tengah hutan yang sangat dalam sambil menunggu malam tiba. Supaya dia bisa dengan jelas mengamati rasi bintang yang ada di dunia itu. Walaupun ternyata setelah mengamatinya cukup lama, tidak ada rasi bintang yang berhasil dia temukan dan semuanya sangat berbeda dengan bumi atau dunia sebelumnya. Jadi walaupun gak berhasil menemukan centaur dan rasi bintang yang dia cari, namun Cid jadi mendapatkan harta jarahan yang cukup banyak. Dan sepertinya dia masih belum menyerah untuk menemukan makhluk bernama centaur. Ya itulah dua hal menarik yang ada di spin-off manganya dan ini sejauh chapter 14-nya. Yo, ada Saweria dari Ferozaki, Bang, semangat upload Kage no Chichiroku-san ni Narita Kutenya. Ditunggu episode selanjutnya. Oke Vero, makasih banyak buat dukungannya dan semangat juga buat kalian. Walaupun untuk lanjutan rangkuman novelnya, tentunya kita harus nunggu sampai volume 6-nya keluar. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.